Rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Seperti yang tercantum dalam Permen 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus beserta petunjuk teknisnya. Bantuan tersebut berupa bahan bangunan dan upah kerja yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, Kementerian PUPR menyusun mekanisme tahapan penyelenggaraan BSPS. Salah satu tahapan terpentingnya adalah verifikasi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh tim verifikasi dan tenaga fasilitator lapangan atau biasa disebut TFL. Tahapan verifikasi dilakukan setelah adanya sosialisasi kepada calon penerima bantuan di kantor kelurahan. Maksud dan tujuan verifikasi calon penerima bantuan adalah 1. Memastikan data rumah tidak layak huni atau RTLH memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai calon penerima bantuan definitif yang tepat sasaran. 2. Melakukan identifikasi rumah tidak layak huni di lokasi dampingan. 3. Melakukan identifikasi bentuk dan sumber keswadayaan masyarakat. Tahapan dalam melakukan verifikasi: 1. Sosialisasi dan wawancara. 2. Identifikasi penilaian RTLH dan keswadayaan. 3. Penyusunan rekapitulasi hasil verifikasi CPB. 4. Penyusunan berita acara hasil verifikasi CPB. Instrumen yang diperlukan saat melakukan verifikasi yaitu 1. SK lokasi atau surat perintah verifikasi. 2. Data RTLH. 3. Alat ukur atau meteran. 4. Format 2 Romawi strip 3 lembar verifikasi calon penerima bantuan. 5. Format 2 Romawi strip 3 identifikasi keswadayaan. 6. Format 2 Romawi strip 4 rekapitulasi dari hasil-hasil verifikasi calon penerima bantuan. 7. Format 2 Romawi strip 5 berita acara hasil verifikasi calon penerima bantuan. Cara pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan: 1. Sosialisasi dan wawancara. TFL didampingi oleh kepala desa atau lurah atau calon yang mewakili jika diperlukan. Bertemu langsung calon penerima bantuan dan melakukan wawancara mendetail untuk melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan dari rumah ke rumah terhadap MBR, calon penerima bantuan yang sudah ada dalam data RTLH. Sebelum melakukan penilaian kondisi rumah tidak layak huni, TFL menyampaikan kembali ketentuan kegiatan BSPS yang akan dilaksanakan, yaitu peningkatan kualitas rumah swadaya secara mendetail kepada calon penerima bantuan. 2. Identifikasi penilaian RTLH dan keswadayaan. TFL memastikan bahwa CPB tersebut telah memenuhi kriteria dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan. TFL mengamati dan menilai kondisi setiap komponen rumah serta mencatatnya dalam hasil verifikasi ke dalam format 2 strip 3 lembar verifikasi calon penerima bantuan. Isian format dilengkapi dengan keterangan kondisi atau kerusakan rumah dan identifikasi keswadayaan calon penerima bantuan seperti pada format 2 strip 4. TFL mengidentifikasi dan menggali keswadayaan masyarakat dalam bentuk tabungan dana, tabungan bahan bangunan yang masih dapat digunakan, hewan ternak, hasil panen, dan dukungan keswadayaan dari keluarga, kerabat, dan lingkungan untuk melengkapi kebutuhan biaya pembangunan rumah yang harus tersedia pada masa penyusunan proposal, yaitu selama 2 minggu sampai 1 bulan. TFL mengidentifikasi material bekas yang masih layak pakai untuk dimanfaatkan kembali, mengingat kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas rumah swadaya. 3. Penyusunan rekapitulasi hasil verifikasi calon penerima bantuan atau CPB. Berdasarkan data isian format 2 Romawi strip 3, TFL melakukan rekapitulasi data CPB perorangan dengan format 2 Romawi strip 4, rekapitulasi hasil verifikasi calon penerima bantuan. Hasil verifikasi RTLH dilaporkan kepada Korkap atau Korkot, tim teknis, konsultan provinsi atau TA konstruksi, dan PPK secara berjenjang untuk dijadikan dasar penyusunan berita acara hasil verifikasi calon penerima bantuan. Dalam proses verifikasi dan identifikasi, TFL juga mengambil foto kondisi awal atau 0% RTLH atau backlog yang menunjukkan tingkat ketidaklayakan atau kebutuhan perbaikan rumah.
Pengambilan perspektif yang menunjukkan sisi rumah, bagian depan yang terlihat bagian atap, bagian samping kanan dan kiri yang terlihat bagian atap, lantai dalam rumah, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak belakang. Untuk spesifikasi teknis peningkatan kualitas rumah tidak layak huni diperlukan foto perspektif kondisi awal rumah, sketsa denah rumah existing, foto komponen rumah yang akan diperbaiki, deskripsi kondisi awal rumah, dan rencana usulan peningkatan kualitas rumah yang terdiri dari gambar rencana usulan atau denah, gambar detail, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, potongan melintang, dan potongan memanjang. Hasil verifikasi yang diharapkan: 1. Daftar CPB yang telah terverifikasi. 2. Soft file foto 0% memakai titik koordinat. 3. Hasil penilaian kondisi RTLH. 4. Hasil identifikasi kesuadayaan. 5. Sketsa kondisi awal rumah. 6. Format 2 Romawi Strip 4. Rekapitulasi dari hasil-hasil verifikasi calon penerima bantuan. 7. Laporan harian TFL atau Korkap. 4. Penyusunan berita acara hasil verifikasi calon penerima bantuan atau CPB. Hasil kegiatan verifikasi kemudian disusun oleh tim verifikasi menjadi berita acara yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi yang detail, fokus, dan terarah tentu membawa dampak positif bagi semua pihak. Program BSPS yang tepat guna diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian yang lebih baik.